Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran Matematika SMK bersama saya, Ibu Lia. Hari ini kita akan mempelajari salah satu materi penting dan aplikatif dalam kehidupan, yaitu statistika. Melalui materi ini, kita akan belajar bagaimana cara mengolah data, menghitung ukuran pemusatan, serta menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami. Sebelum memulai, izinkan saya mengingatkan satu hal penting. Kesuksesan itu tidak ditentukan oleh seberapa cepat kamu mengerti, tetapi oleh seberapa gigih kamu mau terus mencoba. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Semoga ilmu yang kalian peroleh hari ini menjadi bekal untuk menghadapi dunia kerja dan kehidupan nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kalian harus tahu dulu apa itu statistik dan statistika. Kita bahas terlebih dahulu mengenai definisinya. Statistik adalah hasil pengolahan data dan analisis data. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilakukan. Perhatikan peta konsep yang ada di slide, yang akan dipelajari bahwa statistika terbagi menjadi 3 bagian. 1. Pengumpulan data, yang akan dipelajari mengenai angket, wawancara, dan observasi. 2. Penyajian data, yang akan dipelajarinya tentang tabel, diagram, dan grafik. 3. Pengolahan data yang terdiri dari data tunggal dan data berkelompok. Pada video ini akan dipelajari hanya 2 bagian saja, untuk 1 bagian lagi ada di video berikutnya. Baiklah, kita sekarang akan membahas mengenai bagian A, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel-variabel yang ditargetkan dalam suatu sistem yang mapan, yang kemudian memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasil. Cara untuk mengumpulkan data yaitu 1. Angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Cara untuk mengumpulkan data yang ke-2. Wawancara. Menurut KBBI, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Cara untuk mengumpulkan data yang ke-3. Observasi. Observasi adalah proses pengamatan langsung suatu objek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung ataupun masih dalam tahapan, dengan menggunakan penginderaan. Observasi dilakukan secara sengaja atau sadar, sesuai urutan yang ditentukan, menurut Suharsimi Arikunto. Bagian B. Penyajian data. Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ada 3 cara dalam penyajian data. Yang pertama dengan menggunakan tabel. Misalkan dari hasil survei di 4 kota, diperoleh data bahwa kota A memiliki 25 SMK. Dengan 10 SMK diantaranya adalah SMK negeri. Kota B memiliki 5 SMK negeri dan 10 SMK swasta. Kota C memiliki 25 SMK, dengan 11 SMK diantaranya SMK negeri dan sisanya SMK swasta. Kota D memiliki 35 SMK yang terdiri atas 15 SMK negeri dan sisanya SMK swasta. Data-data tersebut akan lebih mudah diinterpretasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ini adalah contoh tabelnya. Cara penyajian data yang kedua adalah diagram batang. Misalkan dari hasil survei di 4 kota, diperoleh data bahwa kota A memiliki 25 SMK. Dengan 10 SMK diantaranya adalah SMK negeri. Kota B memiliki 5 SMK negeri dan 10 SMK swasta. Kota C memiliki 25 SMK,
dengan 11 SMK diantaranya SMK negeri dan sisanya SMK swasta. Kota D memiliki 35 SMK yang terdiri atas 15 SMK negeri dan sisanya SMK swasta. Data-data tersebut akan lebih mudah diinterpretasikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Penyajian yang ketiga adalah diagram lingkaran. Misalkan dari hasil survei di 4 kota, diperoleh data bahwa kota A memiliki 25 SMK, dengan 10 SMK diantaranya adalah SMK negeri. Kota B memiliki 5 SMK negeri dan 10 SMK swasta. Kota C memiliki 25 SMK, dengan 11 SMK diantaranya SMK negeri dan sisanya SMK swasta. Kota D memiliki 35 SMK yang terdiri atas 15 SMK negeri dan sisanya SMK swasta. Data-data tersebut akan diubah ke dalam bentuk diagram lingkaran. Cara mengubahnya yaitu dengan cara mengubah frekuensi total SMK dari setiap kota ke dalam bentuk derajat. Oleh karena total sudut lingkaran adalah 360 EXPONENT0, maka setiap frekuensi dibagi dengan total frekuensi dan dikalikan dengan 360 EXPONENT0, yaitu. Sebelum menggambar diagram lingkaran, kita hitung dulu untuk setiap juringnya. Silahkan perhatikan slide ini. Kemudian gambarkan diagram lingkarannya sesuai dengan besar juring yang telah dihitung tadi. Penyajian yang keempat adalah diagram garis. Data yang berkaitan dengan urutan waktu biasanya dapat diinterpretasikan dalam bentuk diagram garis. Misalkan data tentang hasil penjualan produk unit produksi SMK Kadipaten seperti tercantum pada tabel berikut. Tabel di slide sebelumnya cocok diinterpretasikan dalam bentuk diagram garis, karena akan mudah dilihat kenaikan atau penurunan penjual setiap bulannya. Bentuk penyajian diagram garis dari data tabel tersebut sebagai berikut. Penyajian yang kelima, diagram batang daun. Penyajian data dengan menggunakan diagram batang daun dilakukan dengan cara memecah setiap datum menjadi dua bagian, yaitu angka pertama pada datum merupakan batang dan angka berikutnya merupakan daun. Penyajian yang keenam, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Histogram merupakan penyajian data yang dikelompokkan ke dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. OGIF adalah diagram frekuensi kumulatif. Langkah membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Tentukan jangkauan data, J sama dengan datum maksimum, datum minimum. 2. Tentukan banyak kelas interval, K sama dengan 1 plus 3,3 log N, dengan N adalah ukuran data dan K adalah bilangan bulat. 3. Tentukan panjang kelas interval, P. 2. P sama dengan jangkauan data dibagi banyak kelas interval. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran statistika bagian pertama hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan fokus dan penuh semangat. Kalian sudah mulai memahami apa itu data, bagaimana cara mengumpulkannya, dan mengenali bentuk penyajiannya. Ingat, ini baru langkah awal.
Masih banyak hal menarik yang akan kita pelajari di bagian selanjutnya. Sebelum kita akhiri, simak baik-baik motivasi ini. Tidak apa-apa jika kamu belum sepenuhnya paham hari ini. Belajar adalah proses. Teruslah mencoba, karena setiap usaha yang kamu lakukan hari ini adalah bekal berharga untuk masa depanmu. Jangan lupa untuk mengulang kembali materi yang sudah dipelajari, kerjakan latihan soal, dan catat hal-hal yang belum kamu pahami. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya di sesi diskusi atau komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran statistika bagian berikutnya. Tetap semangat, tetap percaya diri, dan terus jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat belajar.